Rusia ancam balas jika Israel pasok senjata ke Ukraina. Ракеты тогда нужны. Да, но если они будут поставляться, из этого мы будем делать соответствующие выводы, и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим. I came here to meet with a friend and a partner in the moment in which world order is changing. The war that is going on in the Ukraine and the nuclear talks in Vienna are events that are changing the world as we know it. And I want to thank the administration and to you, my friend, for the leadership you've demonstrated in these days. There's no real alternative to American leadership that is determined to prevent wars and bloodshed. Rusia mengancam akan membalas jika Israel memasok senjata pertahanan ke Ukraina. Ancaman Moskow itu diungkap media Amerika Serikat Bloomberg dengan mengutip dua sumber yang mengetahui kebijakan Rusia. Mengutip laporan dari Bloomberg, Senin 7 November 2022, Rusia akan merespon jika Israel menyerahkan sistem pertahanan udara secara langsung atau melalui pihak ketiga ke Ukraina. Namun laporan itu tidak merinci tindakan apa yang akan diambil Moskow. Israel menunjukkan sinyal untuk menyambut gagasan memasok peralatan persenjataan ke Kiev karena Iran memasok Moskow dengan drone kamikaze. Perdana Menteri Yair Lapid mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba pada bulan Oktober bahwa hubungan Moskow dengan Teheran menempatkan seluruh dunia dalam bahaya. Namun perubahan pemerintahan yang segera terjadi di Israel membuat kebijakan masa depan rezim Zionis dipertanyakan. Benjamin Netanyahu yang diperkirakan akan membentuk pemerintahan berikutnya dikenal karena hubungan baiknya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Laporan Bloomberg mengikuti pernyataan yang dibuat oleh mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev bulan lalu, yang memperingatkan Israel agar tidak mengirim persenjataan ke Ukraina. Itu akan menghancurkan semua hubungan diplomatik antara Israel dan Rusia, kata Medvedev. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan kepada Channel 12 pada Selasa pekan lalu bahwa Israel baru-baru ini setuju untuk menyediakan negaranya dengan sistem radio yang diminta pada bulan Februari dan mengatakan bahwa kedua negara terlibat dalam kerjasama intelijen yang berkaitan dengan drone kamikaze buatan Iran yang digunakan oleh Rusia dalam perang. Kami berjuang melawan sebuah serikat besar baru, Rusia dan Iran, dan sekarang saya berharap Israel akan membantu kami dan akan bereaksi keras terhadap ini, katanya. Menambahkan bahwa menurut intelijen dari Ukraina dan negara-negara lain, Rusia telah mengakuisisi sekitar 1.500 drone serang Iran. Pada hari Minggu, Duta Besar Ukraina untuk Israel, Yevgen Kornichak juga mengatakan telah ada kemajuan pada beberapa masalah teknis yang berkaitan dengan pertahanan, terutama mengenai tawaran Israel untuk menyediakan teknologi peringatan rudal. Saat memberikan bantuan kemanusiaan, Israel telah mempertahankan kebijakan ketat untuk tidak memberikan bantuan militer ke Ukraina sejak pasukan Rusia melakukan invasi pada 24 Februari, termasuk sistem yang dapat membantunya mencegat serangan rudal dan drone Moskow. Alasan dibalik keputusan itu adalah kebutuhan strategis Israel untuk mempertahankan kebebasan operasi di Suriah sebagai bagian dari upayanya untuk mencegah kubu Iran di depan pintunya. Untuk itu, Israel bekerja sama dengan militer Rusia yang sebagian besar menguasai wilayah udara Suriah. Para pejabat Israel juga mengatakan ketakutannya bahwa teknologi militer canggih bisa jatuh ke tangan musuh dan menyebutkan keterbatasan produksi dan pasokan. Dalam dugaan pengembangan hubungan lain antara Rusia dan Iran, CNN melaporkan pada Jumat bahwa Teheran telah meminta bantuan dari Kremlin untuk program nuklirnya jika gagal memulihkan kesepakatan nuklir 2015 dengan kekuatan Barat. Mengutip pejabat intelijen AS yang diberi pengarahan tentang masalah ini, CNN melaporkan bahwa Iran meminta Rusia untuk bahan nuklir dan bahan bakar yang dapat mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk membangun senjata nuklir. Namun tidak jelas apakah Moskow yang menentang prospek Iran yang bersenjata nuklir telah setuju untuk membantu Teheran. Delegasi PBB Iran dan Kementerian Luar Negeri Rusia tidak menanggapi permintaan CNN untuk mengomentari laporan tersebut. Negosiasi untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015 tetap terhenti selama berbulan-bulan. Pada Senin pekan lalu, utusan khusus AS untuk Iran, Robert Malley,
mengatakan AS tidak membuang-buang waktu dalam mencoba untuk mengejar kesepakatan baru. Menambahkan bahwa tidak ada gerakan dalam negosiasi sejak Iran memberlakukan syarat baru yang tidak terkait pada bulan Agustus. Itu benar-benar bukan fokus kami sekarang. Beri peringatan keras ke Israel. Rusia, jangan ganggu garis merah kami. Rusia kembali memperingatkan Israel terkait pengiriman langsung maupun tidak langsung persenjataan negara Zionis itu ke Ukraina. Media-media Israel pada Minggu 6 November 2022 melaporkan Rusia memberikan peringatan tegas kepada Israel. Jika Anda bermaksud mengirim sistem pertahanan udara ke Ukraina, sekalipun melalui negara ketiga, berarti Anda melanggar garis merah kami, dan itu akan membawa sejumlah konsekuensi, ujar pihak Rusia yang dikutip media Israel. Sebuah perusahaan industri keamanan Israel belum lama ini berusaha mengakali larangan Rusia dalam menjual senjata canggih ke Ukraina dengan mengirim sistem pertahanan anti-drone ke Ukraina melalui Polandia. Pada hari Jumat lalu, Bloomberg menulis Rusia memperingatkan Israel jika mengirim rudal-rudal pertahanan udara buatan Tel Aviv atau rudal-rudal jelajah lain secara langsung maupun tidak langsung, yaitu melalui negara ketiga, maka akan dibalas. Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam sebuah wawancara televisi meminta Israel untuk memberikan drone-drone buatannya dan membantu Kiev menghadapi ancaman-ancaman cyber. Rusia mengancam akan membalas jika Israel memasok senjata pertahanan ke Ukraina. Ancaman Moskow itu diungkap media Amerika Serikat Bloomberg dengan mengutip dua sumber yang mengetahui kebijakan Rusia. Mengutip laporan dari Bloomberg, Senin 7 November 2022, Rusia akan merespon jika Israel menyerahkan sistem pertahanan udara secara langsung atau melalui pihak ketiga ke Ukraina. Namun laporan itu tidak merinci tindakan apa yang akan diambil Moskow. Israel menunjukkan sinyal untuk menyambut gagasan memasok peralatan persenjataan ke Kiev karena Iran memasok Moskow dengan drone kamikaze. Perdana Menteri Yair Lapid mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba pada bulan Oktober bahwa hubungan Moskow dengan Teheran menempatkan seluruh dunia dalam bahaya. Namun perubahan pemerintahan yang segera terjadi di Israel membuat kebijakan masa depan rezim Zionis dipertanyakan. Benjamin Netanyahu yang diperkirakan akan membentuk pemerintahan berikutnya dikenal karena hubungan baiknya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Laporan Bloomberg mengikuti pernyataan yang dibuat oleh mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev bulan lalu, yang memperingatkan Israel agar tidak mengirim persenjataan ke Ukraina. Itu akan menghancurkan semua hubungan diplomatik antara Israel dan Rusia, kata Medvedev. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan kepada Channel 12 pada Selasa pekan lalu bahwa Israel baru-baru ini setuju untuk menyediakan negaranya dengan sistem radio yang diminta pada bulan Februari dan mengatakan bahwa kedua